Bab ke-182. Ishak tangis memenuhi sebuah kamar. Sejak Melati tiba di rumah beberapa menit lalu, Umi belum mampu meredam tangisnya. Ya Allah, kenapa adik kamu harus mengalami semua ini, Raihan? Wanita paruh baya itu berucap lirih. Raihan duduk di sisi tempat tidur dengan kedua tangan mengepal, rahang mengetat, dan tatapannya penuh amarah. Berulang-ulang ia menarik napas dan menghembuskan kasar, demi mengurai amarah yang berkecamuk. Umi tenang dulu. Abah pasti mencari solusi terbaik. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah Melati. Bagaimana nanti mentalnya? Raihan memeluk Umi dan terus berusaha menenangkan. Melati pasti akan sangat hancur. Umi takut dia tidak akan bisa menerima semua ini. Kita akan terus ada untuk Melati, Umi. Kita tidak akan meninggalkan dia. Tangis Umi kembali pecah melihat putrinya yang tak kunjung tersadar. Seumur hidupnya tidak pernah membayangkan jika suatu hari putrinya akan mengalami sesuatu yang tidak pernah diharapkan semua wanita di dunia. Bangun, Melati. Ini Umi, nak. Ia menepuk pipi, menciumi kening, namun Melati tak kunjung memberi respon sedikit pun. Melihat keadaan adik perempuannya, dan juga Umi yang terus terisak membuat Raihan geram. Pak Alfian harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Lelaki itu bangkit. Berjalan keluar kamar menuju lantai bawah. Di ruang tamu ketegangan masih mendominasi. Abah duduk di sebuah kursi bersama Pak RT setempat. Pada sudut sofa yang lain tampak Alfian, Galih dan juga Bara. Sementara di depan rumah beberapa tetangga sudah berkumpul. Abah terlihat memucat, tubuhnya seperti akan tumbang, dan sepasang bola matanya tergenang cairan bening. Bahkan tidak ada kata yang terucap dari bibirnya. Astagfirullah. Hanya kalimat itu yang terus terdengar. Sementara Alfian dan Galih terdiam dalam keheningan yang menegangkan. Kenapa nak Alfian tega melakukan semua ini? Untuk pertama kali suara Abah terdengar. Galih menatap lelaki paruh baya itu. Abah, izinkan saudara saya menjelaskan semuanya. Saya yakin Alfian bukan orang seperti itu. Ini pasti ada salah paham. Ucap Galih berusaha menekan suara selembut mungkin. Salah paham apa lagi? Jangan membelahnya hanya karena dia saudara kamu. Dia jelas-jelas sudah melecehkan Melati. Apa bukti itu masih kurang? Pekik Raihan. Hendak maju untuk menyerang Alfian, namun Pak RT dan seorang warga segera menghalangi. Sabar, Raihan. Jangan mempersulit keadaan dengan menggunakan kekerasan. Kita ada di sini untuk mencari jalan damai. Ingat, ini aib besar dan aib tidak sepantasnya diumbar. Raihan terdiam, menekan emosi yang membuncah. Matanya menyorot Alfian seolah akan menerkam lelaki itu. Alfian menghembuskan napas panjang. Berusaha mengingat rentetan kejadian yang membuatnya terjebak dengan Melati. Namun, semua membuyar dalam ingatan. Saya tidak ingat apapun, Pak. Satu-satunya yang saya ingat hanya pada saat saya mau pulang dan melihat Melati berteduh di pos keamanan dalam keadaan kedinginan. Saya tawarkan tumpangan karena kebetulan saya pulang melewati jalan ini. Alasan murahan macam apa itu? Sambar Raihan. Kamu jangan mau lari dari tanggung jawab. Kamu pikir penjelasan kamu itu masuk akal? Tolong sabar, Raihan. Biarkan Pak Alfian menjelaskan semuanya. Imbuh Pak RT berusaha untuk mendinginkan suasana. Dia tidak akan mau mengaku, Pak. Lagi pula, kalau semua maling mau mengaku, penjara akan penuh. Dia berkata begitu hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jelas-jelas dia kedapatan di dalam mobil dan pakaian Melati setengah terbuka. Sepasang mata Alfian terpejam. Tekanan dari Raihan dan juga Pak RT membuatnya tak dapat berpikir jernih. Bahkan kejadian tadi masih membuatnya bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia benar-benar melecehkan Melati? Alfian sama sekali tidak bisa mengingat. Tenang. Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Bisik Galih.
Getaran pada ponsel di saku celana mengalihkan perhatian lelaki itu. Ia mengeluarkan ponsel untuk melihat nama yang tertera pada layar. Aileen? Alfian sontak tersadar mendengar Galih menggunakan nama itu. Ia menggeleng pelan, sebagai isyarat agar Aileen jangan sampai tahu apa yang terjadi di sana. Maaf, saya jawab telepon sebentar. Ucap Galih, kemudian bangkit menuju teras rumah. Ia memilih menuju halaman bagian depan, sebab di teras rumah Abah ada beberapa warga. Iya, Aileen. Ucap Galih sesaat setelah panggilan terhubung. Kak Galih, apa ada kabar dari Mas Alfian? Suara wanita itu masih terdengar penuh khawatir. Alfian baik-baik saja, Aileen. Dia sudah ada sama aku sekarang. Kamu tenang, ya. Tapi kalian ada di mana? Kenapa di sana seperti ada keributan? Tanya Aileen, setelah mendengar beberapa orang saling bertukar suara. Tidak apa-apa. Aku dan Alfian memang masih di luar. Baru mau pulang. Bisa berikan teleponnya pada Mas Alfian? Aku mau bicara dengannya. Galih terdiam. Seketika mengasah otak untuk mencari alasan paling masuk akal. Alfian ke toilet. Nanti aku beritahu kalau kamu mau bicara. Tapi kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? HP-nya lowbat dan dia lupa membawa charger. Nanti aku akan minta dia menghubungi kamu. Ya sudah. Tapi suamiku baik-baik saja kan, Kak? Tanya wanita itu sekali lagi. Ya, alhamdulillah. Alfian dalam keadaan baik. Kamu tenang saja. Setelah mampu meyakinkan adik iparnya itu, Galih segera menutup panggilan. Kemudian kembali menghubungi seseorang melalui ponselnya. Joe, kamu di mana? Galih langsung bertanya begitu panggilan terhubung. Di apartemennya si bos. Ada apa? Ada masalah dengan Alfian di sini. Tapi tolong jangan sampai Riana dan Aileen tahu. Informasi yang diberikan Galih membuat Joe mengerutkan dahi. Sejenak melirik Boy yang sedang memainkan gawainya. Masalah apa? Tanyanya nyaris berbisik. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Kami sedang berada di rumah Ustadz Aiman. Kalau bisa kamu ke sini. Soalnya keadaan di sini cukup genting. Baik. Aku segera ke sana. Galih menghembuskan napas kasar setelahnya. Ia melirik ke dalam rumah, di mana suasana masih terlihat penuh ketegangan. Saya minta pertanggungjawaban kamu atas apa yang telah kamu perbuat pada adik saya. Suara Raihan kembali terdengar menggelegar. Bara yang sejak tadi terdiam bahkan mulai naik pitam. Namun, sadar situasi yang serba salah membuatnya memilih diam. Galih kembali duduk di sisi Alfian. Atas nama keluarga Darmawan, saya benar-benar minta maaf. Tolong jangan sampai masalah ini keluar. Kita bisa bicara baik-baik dan mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Enak sekali kamu bicara setelah apa yang dilakukan saudara kamu ke adik saya. Saya bukan sedang mengamankan kehormatan Alfian, tapi kehormatan Melati. Ini pasti jadi tekanan untuk dia kalau sampai masalah ini keluar. Tutur Galih. Raihan kembali duduk di sisi Abah. Beberapa tetangga yang sejak tadi berada di depan rumah pun masih saling berbisik satu sama lain. Dia memang bukan laki-laki baik. Alfian Setio Darmawan pernah membayar seorang wanita sebanyak 1 miliar untuk semalam sebagai teman tidur. Iya kan? Suara menggelegar seorang lelaki mengalihkan perhatian semua orang.